Bayangkan seorang nelayan tua yang hidup sebatang kara di pulau terpencil. Tubuhnya renta, wajahnya dipahat derita, dan langkahnya rapuh diterpa badai kehidupan. Suatu malam yang mencekam, perahunya terhempas ombak raksasa, membawanya ke teluk asing yang dipenuhi kabut misterius. Di sana, dari balik gelap hutan, muncullah sosok harimau putih raksasa dengan sorot mata membara, bukan untuk memangsa, tetapi untuk menyelamatkan. Namun di balik pertemuan ajaib itu, tersembunyi tragedi yang kelak merobek hatinya, membuat dunia tahu bahwa persahabatan sejati bisa lahir dari rahasia paling kelam. Apakah semua ini nyata, atau hanya takdir pahit yang sedang menunggu di ujung jalan hidupnya? Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan walafiat, rezeki yang lancar, dan keberkahan dalam setiap langkah. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena dukungan sederhana darimu sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu laut bergetar seperti dada yang menahan tangis. Angin menderu, menumbuk perahu reot Pak Dharma yang terseret arus menuju gelap yang lebih pekat dari luka lama. Di balik keriput wajahnya, ada riwayat kehilangan yang tak pernah selesai. Istrinya pergi lebih dulu, anak-anak merantau tanpa kabar, lampu-lampu pondok di pesisir padam satu persatu, menyisakan dingin yang memanja tulang. Ia mendayung bukan untuk mencari ikan semata, melainkan untuk mencari suara yang bisa menjawab sunyi. Langit menggumpalkan awan tebal. Petir membelah cakrawala, menyambar ujung ombak yang menggulung setinggi rumah. Pak Dharma menunduk, merapatkan kain lusuh ke dada, lalu memeluk tiang layar yang patah separuh. Tangan tuanya pecah-pecah, namun genggamannya tak gentar. Hatinya berbisik lirih menyebut nama Allah, berharap badai punya telinga, berharap laut menyisakan ruang untuk pulang. Tapi malam seperti tidak sudi bersepakat. Gelombang mengayun perahu ke sisi karang yang tak terlihat. Sekejap, suara kayu retak menyalak seperti jerit makhluk. Perahu mendarat paksa. Air asin menghantam wajah. Pak Dharma terpelanting, terlempar ke air yang mengaduk-aduk tubuhnya seperti potongan rumput laut. Ia berenang sekuat tenaga, bukan untuk memenangkan pertarungan, melainkan untuk bertahan barang satu hembus napas lagi. Sinar kilat sesekali menyorot dinding batu, memperlihatkan liang hitam di sisi tebing, seperti mulut raksasa yang menanti santapan. Arus mendorongnya ke sana. Ia merangkak, memeluk batu licin, menelusuk ke celah yang sempit, menggigil, dan menahan napas panjang. Di belakang, suara perahunya patah berkeping, lalu lenyap, seperti nama yang dicatat hujan lalu dicuci bersih. Lelah datang tanpa tawar. Waktu menjadi serpihan. Antara sadar dan pingsan, ia mendengar sesuatu yang asing bagi telinganya di malam seburuk ini. Bukan gemuruh gelombang. Bukan derit angin. Sebuah dengus panjang, berat, hangat, yang menurunkan suhu takut namun sekaligus menaikkan ngeri. Aroma tanah basah dan garam bercampur wangi samar yang tidak ia kenal, lebih pekat dari lumut, lebih tajam dari darah segar. Pak Dharma membuka mata perlahan. Kabut tebal merayap dari bibir teluk, menempel pada batu dan ilalang yang tumbuh jarang. Di pasir, terlukis jejak langkah yang tak masuk akal. Lebarnya hampir setara dada manusia dewasa, dalamnya seperti dicetak oleh beban yang melampaui bayang. Di sela pasir, terselip sehelai bulu putih sepanjang telunjuk, berkilau pucat ketika disapa sisa kilat di langit. Jantung Pak Dharma berdegup dengan ritme yang belum pernah ia kenali, semacam cemas yang diikat rasa hormat, semacam takut yang ditanamkan rasa takjub. Ia meraba bulu itu. Permukaannya halus, dinginnya aneh, seperti menyimpan kabar dari salju yang tak pernah singgah di pulau ini.
Ketika jarinya menyentuh ujungnya, tanah di belakang bergetar. Bukan gempa. Bukan karang runtuh. Getar itu seperti hentakan kaki makhluk besar yang menguasai tanah sejak sebelum manusia memberi nama. Pak Dharma menoleh. Dari sela kabut, 2 titik cahaya biru muncul setinggi kepala orang yang berdiri di atas batu. Cahaya itu bukan nyala api, bukan pantulan lampu kapal, melainkan sorot mata yang hidup, tenang, dan mengawasi. Kabut terbelah pelan. Sosok itu maju setapak. Garis rahang, bahu, dan punggungnya diukir oleh kekuatan yang tidak memerlukan penjelasan. Putihnya bukan putih kertas, melainkan putih yang meminjam keterlindungan bulan. Nafasnya tampak dalam uap yang keluar dari moncong. Setiap helaan seperti ayunan pendulum pada jam tua, pasti, memerintah, dan menenangkan. Seekor harimau. Putih. Raksasa. Lidah takut merayap hingga ke tengkuk, tapi telapak tangan Pak Dharma tetap membuka. Ia tidak tahu dari mana datangnya keberanian itu. Mungkin dari pengalaman panjang menatap laut sampai ia paham, yang paling ditakuti manusia kadang hanya meminta diakui keberadaannya. Mungkin dari doa yang ia bisikkan sepanjang malam. Mungkin dari kesepian yang begitu lama, hingga setiap yang mendekat, betapapun mengerikan, terasa seperti tamu. Harimau itu tidak mengaum. Ia menatap, seolah menimbang alasan seorang manusia kecil berada di teluk yang tidak ada di peta orang luar. Hembusan napasnya menggerakkan ujung kain Pak Dharma yang basah. Dalam tatapan itu, Pak Dharma menangkap sesuatu yang tidak cocok dengan cerita-cerita lama tentang pemangsa. Ada kehati-hatian. Ada bekas luka yang memerah di sisi bahu, garis panjang yang belum tertutup, seakan baru saja berkelahi dengan besi yang mengkilap. Di pinggir pasir, darah tipis memuat jejak yang mematahkan mitos bahwa penguasa hutan tidak pernah tersakiti. Bayangan lain menyelinap di antara rumput laut. Seekor ular laut melata, kepala mendongak, lidah menjulur cepat, bergerak menuju kaki Pak Dharma yang gemetar. Ia terlalu lambat untuk bangkit. Kakinya terpeleset, pinggangnya sakit, dunia berputar pendek. Dalam sepersekian detik yang beku, harimau putih itu melesat. Geraknya seperti garis yang ditarik dari gelap ke sasaran. Sekejap. Hening. Ular itu sudah diam, tertekan oleh cakar sebesar piring, batang tubuhnya retak dengan suara yang membuat udara bergidik. Harimau menoleh setitik, memastikan manusia tua itu tidak berniat kabur, lalu melepaskan cengkeramannya. Ia tidak makan mangsanya. Ia menyingkirkannya ke samping dengan kibas pelan. Pak Dharma menelan ludah. Ada rasa syukur yang naik ke mata, namun ia menahan airnya. Ia menunduk, memberi ruang hormat. Tidak ada kata keluar, hanya dorongan dalam hati yang menyebut nama Allah sekali lagi, kali ini seperti ucapan terima kasih yang mustahil dititip pada bahasa. Di hadapannya, harimau putih menggeser langkah. Pasir berderak. Jejak yang ia tinggalkan menutup jejak yang tadi mengarah ke ular. Untuk sesaat, dunia seperti menyepakati gencatan senjata. Dari kejauhan, suara ombak kembali naik. Namun kini terdengar seperti paduan nyanyian yang menjemput fajar. Langit di ufuk timur merona abu. Kabut turun lebih tipis, memperlihatkan teluk berbentuk mangkuk yang dikelilingi tebing. Di sisi kiri, celah sempit menuju hutan bakau yang terlihat tua, akar-akarnya menjulur seperti tangan yang merangkul cerita lama. Di sisi kanan, ada batu datar penuh lumut, seperti altar tua yang lupa pada pemiliknya. Harimau berdiri di antara dua pilihan itu, seakan paham bahwa manusia yang baru diselamatkannya akan membutuhkan tempat berteduh sebelum siang menyengat. Pak Dharma menarik napas panjang,
atau barangkali napasnya yang menarik dirinya kembali ke tubuh. Lututnya masih gemetar, namun matanya tidak lagi hanya memandang takut. Ia mengangkat tangannya perlahan, telapak terbuka, sapaan diam yang lahir dari tradisi orang pantai ketika bertemu sesuatu yang lebih besar daripada kekuatan mereka. Harimau itu tidak mundur. Ia justru melangkah mendekat satu tapak lagi, sampai uap napasnya menyentuh kulit pipi manusia tua. Sorot mata birunya berkelebat, bukan ganas, melainkan tajam seperti pisau yang baru diasah. Ada keputusan yang akan diambil. Di balik bukit, cahaya dini hari memantul pada permukaan laut yang belum tenang. Seekor burung camar melintas, menjerit rendah, lalu menghilang di balik tebing. Dunia memegang napas, menunggu gerak berikutnya dari makhluk yang menguasai garis tipis antara hidup dan legenda. Pak Dharma merapatkan kain ke dadanya. Ia tahu, jika ia berbalik lari, ia akan menjadi bagian dari cerita yang selalu berakhir sama. Namun jika ia bertahan, entah apa yang menunggunya. Ia hanya tahu satu hal. Malam yang menelan kesepiannya telah melahirkan sesuatu yang tidak akan ia sangka seumur hidup. Harimau putih itu menurunkan kepala, menyentuh pasir di antara kaki Pak Dharma, lalu mengangkatnya lagi dengan gerak slow yang anehnya mengandung wasiat. Di ujung bibirnya, tetes air laut jatuh satu persatu, menghitung waktu seperti jam yang tidak terlihat. Kabut yang tersisa bergerak ke hutan bakau, membuka jalur sempit yang mengarah ke jantung pulau. Pak Dharma berdiri menatapnya, sementara di kulitnya masih terasa sisa kehangatan dari hembusan raksasa bersorot mata biru itu. Di hadapan teluk yang belum punya nama, ia paham, perjumpaan ini bukan kebetulan yang diantar badai. Ini undangan. Dan undangan seperti ini tidak datang dua kali. Fajar merangkak pelan, seperti anak kecil yang takut menapaki lantai dingin. Teluk berbentuk mangkuk itu memantulkan cahaya abu, dan kabut yang tadi menutup dunia kini menipis menjadi selendang tipis di pundak hutan. Pak Dharma berdiri kaku, tubuhnya masih berbalut basah dan dingin. Namun di dalam dadanya telah menyala sesuatu yang tidak bisa ia sebut, semacam pelita kecil yang berkibar di tengah angin. Di hadapannya, harimau putih raksasa menoleh cepat, lalu melangkah menuju celah bakau, meninggalkan jejak besar pada pasir yang masih lembut. Setiap tapak seperti cap waktu yang memerintahkan Pak Dharma untuk mengikuti, atau kehilangan kesempatan yang hanya datang sekali dalam usia seorang manusia. Ia merapatkan kain lusuhnya, mengatur napas, lalu menjejak langkah pertama di belakang sang penguasa rimba. Pasir berderit kecil, air menetes dari ujung kain, dingin menggigit betis, namun rasa takut yang tadi melilitnya telah berubah bentuk. Kini takut itu memakai wajah lain, wajah yang membuatnya lebih waspada daripada gentar. Ia tidak ingin mengusik, hanya ingin mengerti. Di rambutnya yang memutih, angin menyimpan sisa garam. Di jari tangannya yang pecah, bulu putih sepanjang telunjuk tadi seolah masih menyalakan dingin yang aneh. Celah bakau menyempit. Akar-akar tua tumbuh seperti jari yang hendak melindungi rahasia tanah. Burung kecil berkicau singkat, lalu diam ketika bayangan raksasa itu melintas. Harimau berbelok tanpa suara, tubuhnya lentur, bahunya naik turun mengikuti irama napas yang teratur. Di tanah, jejaknya sesekali bercampur darah yang memudar. Luka memanjang di bahunya jelas belum pulih. Pak Dharma memandangi garis merah yang tertinggal, dan di sanalah sebuah rasa muncul yang lebih dekat pada iba dibanding ngeri. Seekor raja yang berdarah tetaplah raja, tetapi darah tetaplah darah, dan manusia tua itu tahu rasa sakit adalah bahasa yang bisa dipahami siapapun. Ia merogoh saku kainnya, menemukan sepotong kain kering yang terselip, lalu mencabutnya dengan hati-hati. Harimau berhenti. Mata biru itu menoleh, menancap pada gerak kecil tangan manusia.
tidak ada geraman. Hanya satu helaan napas yang lebih dalam, seperti angin yang menuruni lereng bukit. Pak Dharma mengangkat kedua tangannya pelan, menunjukkan kain itu, lalu menunjuk luka di bahu sang raksasa. Ia melangkah selangkah, menjaga jarak yang sopan, dan menunggu. Harimau tidak mundur. Ia hanya menurunkan kepala sedikit, memberi ruang antara bahunya dan rerumputan. Dengan tangan gemetar yang tidak menyerah, Pak Dharma mendekat. Suhu tubuh harimau terasa seperti bara yang tertutup abu. Ia menempelkan kain pada tepi luka, menekan secukupnya agar darah yang mengambang di permukaan berhenti mencari jalan. Harimau memejamkan mata sekejap, dan pada detik itulah sesuatu yang tak terlihat berpindah arah di antara keduanya. Bukan kata, bukan janji, melainkan pengertian yang sederhana. Ketika kain itu tercecer darah tipis, Pak Dharma menggulungnya, menekuk, lalu mengikatnya seadanya di sekitar bahu lebar itu. Ikatan laiknya tangan kecil yang mencoba menahan langit agar tidak runtuh. Harimau membuka mata kembali, sorot birunya lebih tenang, lalu melangkah lagi ke dalam hutan bakau. Jalur berlanjut ke tanah yang lebih keras. Kanopi menutup langit, menyisakan serpihan cahaya yang jatuh seperti kain perak di tanah lembab. Di salah satu sudut tanah, sesuatu memantul. Bukan embun, bukan sayap serangga. Pak Dharma menunduk. Sebuah selongsong peluru berkarat terselip di antara daun kering. Ujungnya masih membawa bau logam yang samar. Ia menoleh pada harimau. Luka di bahu itu kini berbicara dengan cara lain. Manusia tua itu menelan getir, mengangkat selongsong itu, lalu melemparkannya ke semak. Suara kecilnya seperti kentongan yang dipukul jauh di tengah kampung yang tidak ada. Semakin ke dalam, semakin banyak tanda yang menolak untuk tidak dilihat. Tali baja yang putus menyangkut di akar, bekas jerat yang mematahkan 3 ranting sekaligus, tanah yang pernah tergali kemudian ditutup angin. Harimau berjalan melewati semua itu tanpa menoleh, namun setiap kali ia melintas di dekat bekas jerat, ia memperlambat langkah, seolah menandai keberadaan luka lama yang pernah ia lihat di tubuh lain. Mungkin miliknya, mungkin milik yang ia lindungi. Pak Dharma menyadari, pulau ini bukan sekadar tempat singgah badai. Pulau ini panggung sunyi dari perburuan yang tidak diceritakan. Mereka tiba di sebuah lapang kecil yang tertutup rumput singkat dan bunga liar yang tumbuh segan. Di tengahnya, berdiri sebatang pohon besar dengan tubuh berlubang, seperti rumah tanpa pintu. Harimau berhenti di sana, menoleh, lalu menatap kosong ke lubang itu. Dari dalam, keluar aroma anyir yang memaksa ingatan tentang darah mengalir naik ke tenggorokan. Pak Dharma melangkah hati-hati ke sisi kiri, dan pada ujung akar ia menemukan bulu putih lain yang lebih panjang, patah bersih seolah dicabut paksa. Di tanah, bekas geser yang kasar. Ia menggenggam bulu itu, lalu menghela napas panjang. Seolah ia baru saja memegang serpihan kisah yang lebih besar dari keberaniannya sendiri. Angin berubah arah, membawa suara dari jauh. Bukan burung. Bukan ombak. Rangkaian bunyi logam yang saling beradu, seperti kukuh orang memasang sesuatu. Harimau menegakkan telinga, menoleh ke barat, lalu mendekati Pak Dharma. Ia menyentuh lengan baju dengan moncong dinginnya, mendorong perlahan, seperti mengajak mundur. Ada ancaman yang tidak terlihat mata, tetapi suara yang datang dari barat tidak pandai menyembunyikan niat. Di sela semak, tampak garis sempit yang menurun ke arah teluk lain yang terhalang tebing. Harimau bergerak cepat ke jalur itu. Pak Dharma mengikuti, paru-parunya membersit panas, lututnya mendadak terasa seperti batu yang dikeruk. Namun ia tidak berhenti. Ia tidak akan membiarkan makhluk yang barusan menolong nyawanya berjalan sendirian menuju bahaya.
Di ujung jalur, hutan terbuka menjadi tebing curam yang menatap sebuah teluk lebih luas, airnya lebih tenang, dindingnya tidak setegas mangkuk pertama. Pada bibir pasir, berdiri 4 laki-laki dengan pakaian kusam dan sepatu tinggi. 2 orang memikul kotak kayu, 1 orang menancapkan patok yang ujungnya berbentuk kail kecil, dan 1 orang lagi memegang senjata panjang yang menatap ke arah hutan seperti mata tambahan yang gelisah. Wajah mereka berminyak, kecapean, tetapi mata mereka dingin. Di samping tumpukan kotak, ada gulungan tali baja yang berkilat tipis. Seekor burung gagak melintas di atas kepala mereka, menjerit pendek lalu terbang lagi, seakan menolak menjadi saksi. Harimau merendahkan tubuh. Pak Dharma membeku. Dalam kepalanya, suara darah memukul dinding seperti ombak kecil yang tidak henti. Ia menatap kotak kayu yang terbuka separuh. Di dalamnya, umpan daging yang dibalur minyak agar tidak cepat busuk. Di sampingnya, 2 botol berlabel pudar yang menyisakan bau walau dari jauh. Jika itu bukan racun, maka itu cairan untuk memancing penciuman. Pak Dharma merasakan tengkuknya dingin. Ketika salah satu lelaki tertawa pendek, suaranya menggulung kasar, membawa kata yang tidak perlu diterjemahkan untuk tahu maksudnya. Mereka tidak datang untuk mendengar cerita. Mereka datang untuk menutup cerita. Harimau bergeser agar tubuhnya tertutup semak. Matanya biru, namun kini ada garis gelap di dalamnya yang menyatakan ia paham arah bahaya. Ia tidak lagi menoleh pada Pak Dharma, tetapi manusia tua itu tahu sang raksasa sedang menghitung sesuatu. Angin berputar kecil di antara mereka, membawa keharuman bunga liar yang tiba-tiba terasa ironis. Pak Dharma memeluk batang kecil di samping kakinya, menekan tubuh agar tidak terlihat. Di dalam dada, doa menyala lagi, menyebut nama Allah dengan cara paling pelan yang pernah ia lakukan sepanjang hidupnya. Lelaki yang memegang senjata menepuk bahu kawannya, menunjuk ke jejak samar di pasir. Mereka berjalan mengikuti lekuk yang mengarah ke dalam hutan, ke jalur yang beberapa saat lalu dilalui harimau. Mereka bicara patah-patah, menyebut imbalan, menyebut pembeli yang tidak peduli dari mana sesuatu berasal, hanya peduli pada bentuk dan harga. Mereka menancapkan 2 patok lagi, merentang tali baja, meletakkan umpan pada titik di mana jejak lama bertumpuk. Semuanya dilakukan dengan gerak hafal, seperti orang yang sudah menari pada lagu yang sama terlalu lama. Di atas tebing, Pak Dharma menoleh pada harimau. Ia tahu ia tidak kawin dengan keberanian, tetapi pagi ini ia menikah dengan rasa tanggung jawab. Ia mencubit lengan sendiri, memastikan ia masih terjaga, lalu berniat bergerak turun pelan untuk mengacaukan pola mereka. Harimau menatapnya sekejap. Sorot itu seperti perintah, jangan. Namun manusia tua itu menggeleng pelan, mengangkat tangan kecilnya, lalu menunjuk luka di bahu sang raksasa, dan menunjuk tali baja di bawah. Gerak yang tidak banyak, tetapi maknanya penuh. Harimau menghela napas sedikit lebih dalam. Ada kesepakatan yang lahir dari 2 makhluk yang saling meminjam keberanian. Pak Dharma memutar badan, mencari jalur turunan lain di sisi kiri tebing yang tertutup paku pandan laut. Di situ tanahnya rapuh namun ada akar yang bisa dipijak. Ia menuruni setapak demi setapak, menahan napas agar tidak memecahkan bunyi pagi. Pada satu titik, kakinya terpeleset, batu kecil jatuh dan mengenai daun kering, menghasilkan suara yang untuk telinga yang sudah dicurigai terdengar seperti gonggongan anjing. Lelaki bersenjata menoleh tajam ke arah tebing. Ia memberi isyarat dengan dagu. 2 orang yang memikul kotak menaruh bebannya, meraih benda yang tampak seperti senter kecil, lalu mengarahkannya ke atas. Cahaya tipis menari di antara daun. Pak Dharma menempelkan tubuh ke tanah, membiarkan semut melewati lengan tanpa diusir.
Keringatnya asin, dingin, tapi matanya tidak berkedip. Di atas, harimau telah lenyap dari pandangan, entah bergeser ke semak yang lebih rapat, entah menyiapkan gerak yang tidak bisa diduga. Waktu menetes lambat. Di bawah, lelaki yang memegang senjata mengarahkan moncong besi ke sisi tebing yang lain, seperti orang yang berdebat dengan nalurinya sendiri. Pada detik berikut, suara lain muncul dari arah laut. Deru mesin. Bukan 1, 2, mungkin 3. Gelombang kecil di mulut teluk bergetar, menyambut perahu bermesin yang menembus kabut sisa. Catnya kusam, badannya rendah, membawa 2 orang lain dengan topi lusuh dan tas kain yang menggembung. Salah satu mengangkat tangan, memberi isyarat pada 4 orang di darat. Mereka tertawa pendek, kelegaan yang lepas sebelum perburuan dimulai. Sebuah tali dilempar dari perahu, disambut tangan di pasir. Di tengah hiru kecil itu, angin mengubah arah lagi, membawa aroma minyak mesin bercampur darah umpan ke arah tebing. Pak Dharma menutup mata sejenak, seolah mengikat keberanian ke dalam nadi. Ketika ia membukanya, ia tidak lagi melihat hanya 4 lelaki di pasir. Ia melihat masa depan pulau ini jika ia diam. Ia melihat jejak putih yang akan berhenti di bekas jerat, menyisakan bulu patah dan sunyi yang lebih pekat dari badai. Di balik semak di atas kepalanya, ada yang bergerak seperti bayangan yang diberi napas. Harimau putih itu muncul lagi, hanya sepotong punggung dan garis rahang, namun cukup untuk membuat udara di antara daun menegang. Pagi masih muda, tetapi waktu untuk menunggu sudah tua. Dari arah teluk, deru mesin semakin dekat, menumbuk tebing kecil dengan nyali yang tidak diminta. Di pasir, patok terakhir ditancapkan. Di semak, napas ditahan. Di atas tebing, mata biru itu menyala lebih dingin. Dan ketika burung kecil terakhir melompat dari dahan, tanah di bawah telapak kaki Pak Dharma bergetar tipis, memberi isyarat bahwa sesuatu yang tak terelakkan mulai bergerak dari balik kabut menuju teluk yang menahan rahasia terlalu lama. Deru mesin merobek sisa kabut, menyayat sunyi teluk seperti pisau yang sudah lama menunggu kulit. 4 lelaki di pasir menoleh serempak, dan 2 perahu mendekat dengan percaya diri yang tidak lahir dari kebenaran. Tali dilempar, simpul ditarik, jangkar jatuh dengan bunyi besi yang memanggil makhluk manapun untuk menjauh. Namun justru pada saat itulah, Pak Dharma memutuskan mendekat kepada bahaya. Di atas tebing, harimau putih raksasa merendahkan tubuh, mata birunya menembus sela daun seperti kilau yang tidak mau padam. Pak Dharma menggeser berat badannya sedikit demi sedikit, mencari pijak yang tidak mengkhianati. Akar pandan laut menjadi tangga rahasia. Helaan napas ia pecah menjadi serpihan kecil, agar tidak satu pun yang terdengar lebih keras dari burung yang berpindah dahan. Ia mengintip dari balik semak. Di bawah, lelaki dengan senjata mengatur posisi seperti orang yang sudah hafal arah lari mangsanya. 2 orang membentangkan tali baja ke 3 patok sekaligus, membentuk setengah lingkaran yang menghadap ke jalur yang tadi ia dan sang raksasa lalui. 1 orang membuka kotak kayu, mengangkat daging umpan yang masih basah, meneteskan cairan dari botol berlabel pudar. Hidung Pak Dharma menangkap bau getir yang tidak dimiliki oleh alam. Racun atau perangsang penciuman, apapun namanya, berniat membuat kepala makhluk manapun menunduk kepada akal-akalan manusia. Suara yang ia kenal menelusuk dari antara tawa kasar. Suara muda yang pernah meminta arang di pondoknya beberapa pekan lalu dengan alasan untuk menyalakan perapian. Suara yang dulu menyebut dirinya paman dengan manis yang dibuat-buat. Jaya. Si bocah yang dulu suka membantu menambal jaring tetapi matanya selalu melirik saku orang lain. Kini suara itu memanjang, matang oleh uang yang terlalu cepat masuk ke tangan yang belum tahu rasa lelah. Jaya berdiri di sisi perahu,
Topi lusuh menutup dahinya, namun gerak bahunya tetap milik anak kampung yang tidak tahan melihat pintu rezeki terbuka tanpa mengetuk. Ia menunjuk lembah bakau, menunjuk jalur pasir, seperti pemandu yang berbulan-bulan memetakan rute, padahal petanya hanya rumor yang digembungkan keserakahan. Bibir Pak Dharma menegang. Nama itu membentur dadanya, memantul, lalu menelan sunyi. Betrayal bukan kata yang ia punya, tetapi pengkhianatan adalah rasa yang sudah lama tinggal di kampung nelayan yang tidak besar. Orang bisa menjual apa saja. Terkadang bahkan menjual nama baik ayahnya sendiri kepada orang asing. Di bawah, Jaya tertawa pendek, menepuk kotak kayu, berbicara cepat tentang pembeli di kota, tentang harga yang bisa menyekolahkan adik, tentang janji-janji yang diulir seperti jala baru. Pak Dharma ingin berteriak, namun suara itu akan mengantar ajal kepada yang sedang ia lindungi. Ia menahan panas yang mendaki dari perut, mendinginkannya dengan lengan yang bergetar, dan kembali menatap ke bawah. Harimau putih bergeser tanpa bunyi, memilih posisi di sisi kanan yang ditutupi semak tebal. Luka di bahunya tertutup kain yang diikat seadanya tadi, sekarang bernoda gelap. Ia menunduk sesaat, seolah mengakui rasa nyeri yang bukan musuh, lalu menatap lagi ke arah patok dan tali. Mata birunya tidak berkedip lama. Ia menghitung. Pak Dharma memahami ritme itu, meski ia tidak tahu bagaimana. Ketika raksasa itu menggeser kaki setapak, tanah di bawah telapak kaki manusia tua itu ikut berdenyut pelan, seperti tubuh pulau setuju pada gerak yang akan terjadi. Di bawah, lelaki bersenjata mengangkat moncong senjata sedikit ke atas. Ia mengamati lereng, menimbang kemungkinan mata yang sedang mengintip. Jaya menepuk bahunya, menyeringai, mengatakan jalur di atas terlalu curam bagi siapapun. Lelaki bersenjata mengangguk, namun matanya tidak benar-benar percaya. Pengalamannya memaksanya melihat 2 kali. Ia menunjuk 2 kawannya agar berpencar. Mereka membawa gulungan tali baja cadangan, patok, dan palu besi. Suara palu memukul bumi memantul ke tembok tebing, lalu kembali ke telinga Pak Dharma seperti kabar bahwa waktu menipis. Pak Dharma meraih pisau kecil yang diselipkan di pinggang, sisa warisan istrinya yang dulu dipakai untuk memotong ikan kecil. Mata pisau itu tumpul namun masih bisa melukai jika diarahkan dengan doa. Ia menarik diri lebih ke kiri, melingkari batu menurun yang licin. Di bawah, 1 jerat sudah terpasang rapi, menganga kecil seperti mulut yang memilih waktu. Ia menunggu momen ketika semua mata di bawah tertarik pada perahu yang baru merapat. Saat tali jangkar kedua perahu ditarik dan sorakan kecil muncul, ia meluncur ke sisi belakang patok, berlutut, dan menggerakkan pisau ke arah serat tali pengikat cincin baja. Serat pertama terkelupas, serat kedua menyusul, pisau menggaruk kulit jari dan darah tipis mengalir ke telapak tangan. Ia menahan desis. Jerat itu kendor setitik, namun pegas baja di ujungnya masih memegang kuat. Ia menekan lagi, menggoyang pisau agar serat ketiga menyerah. Tali baja bergetar, mesin diteluk meraung, sorak di pasir menggema, dan pada detik itu, serat terakhir putus. Pegas baja melepas energi, tali berayun ganas, ujung kawat menghantam tanah dan memantul, mengiris betis Pak Dharma seperti cambuk gelombang yang membawa pecahan karang. Rasa perih naik cepat, tajam, membakar, membuat pandangannya berkabut sesaat. Ia menggigit bibir sampai pahit darah menyeimbangkan pahit rasa sakit. Tidak boleh ada bunyi. Ia menahan napas, menempelkan tubuh ke tanah, merasakan pasir masuk ke luka. Di bawah, lelaki bersenjata menoleh sekilas, dikerjap rasa curiga yang pendek, lalu kembali memberikan isyarat. Mereka sibuk mengikat umpan di jerat kedua. Jaya mengelap keringat, mencomot sepotong roti dari saku,
memakannya cepat seperti takut bagiannya diambil orang lain. Pak Dharma merangkak sedikit, mencari jerat berikutnya. Ia melihat cincin baja kedua, lebih tersembunyi, lebih berbahaya. Umpan daging menggantung di atasnya, menetes cairan dari botol yang ia yakini tidak disediakan oleh alam. Harimau bergerak setengah tapak, beban tubuhnya menyapu ujung semak, namun tidak satu pun daun pecah terlalu bising. Ia memalingkan wajah ke arah Pak Dharma. Hanya sepersekian detik, tetapi cukup untuk mengalirkan keberanian dari mata biru ke darah manusia tua. Pak Dharma mengangguk samar, lalu terus bekerja. Pisau merayap, serat dicukur, pegas bergetar, dan untuk kedua kalinya, jerat kehilangan tenaga. Ia menggeser umpan dengan tongkat kayu, menjatuhkannya ke pasir, menyeretnya pelan lalu melemparnya ke arah garis air. Daging itu mencipratkan cairan getir ke permukaan, bercampur buih, lalu terbawa arus kecil ke sisi kiri teluk. Seekor burung kecil menukik, mencicipi, lalu terbang cepat dengan jeritan yang pendek. Awan tipis bergerak menutup matahari sejenak, membuat teluk memucat. Jaya menghentikan tawa. Ia mencium udara, mengerutkan kening. Lelaki bersenjata juga mengendus, menatap ke kiri kanan, lalu memerintahkan kawannya memeriksa tepi air. Dua orang berjalan ke arah buih yang membawa umpan. Mereka mengangkatnya dengan kayu, mengamati cairan yang melapisi permukaan daging, lalu saling bertukar pandang. Salah satu mengangkat bahu, yang lain mengangkat botol untuk meneteskan lagi. Pada saat itu, seekor camar besar, mungkin lapar, menyambar turun dan berebut daging dari kayu, memaksakan kekacauan kecil yang mengalihkan mata dari tebing. Pak Dharma menggunakan kekacauan itu untuk merangkak ke jerat ketiga. Lututnya menggelitik semut, betisnya berdenyut oleh sayatan kawat. Ia tidak punya waktu mengobati. Ia hanya punya waktu memutus. Pisau kembali bekerja. Serat terakhir menolak sebentar, lalu menyerah. Pegas memukul tanah, mencipta bunyi pendek. Lelaki bersenjata kali ini menoleh cepat, matanya menipis, mengangkat senjata, mengarahkannya ke semak di sisi kiri tempat Pak Dharma bersandar. Ia melangkah mendekat, menyingkap rumput dengan laras besi. Pak Dharma menahan nafas sampai dadanya linu, menempel setipis bayangan pada batu. Ujung laras melintas sejengkal dari pipinya. Lelaki itu mengendus lagi, lalu menggerakkan laras ke arah lain. Ia tidak melihat darah di pasir yang menyerap cepat. Ia juga tidak melihat mata biru yang berkilat dari atas tebing. Gerak berikutnya bukan milik manusia. Angin mengirim sinyal yang terlalu halus untuk telinga orang bersenjata. Daun di atas kepala mereka rebah ringan, bukan karena beban, tetapi karena tekanan yang lahir dari otot raksasa yang memutuskan untuk tidak menunggu. Harimau putih meluncur dari tebing sebelah kanan, bukan ke arah manusia, melainkan ke arah patok yang baru ditancap. Ia mendarat pada tanah di antara jerat yang sudah ia hafal pola pasangnya, menekan patok dengan berat tubuhnya, membuat kayu besar itu miring lalu patah pada titik retak yang licik. Tali baja mengamuk tanpa mangsa, menjentik batu dan menyalak pada udara. Manusia di pasir berteriak kaget. Burung gagak melesat, menabuh langit dengan sayap hitam. Lelaki bersenjata menembak. Bunyi tembakan tidak seperti di film, tetapi cukup memecah pagi. Peluru menghantam batu, memercikkan debu. Harimau melompat lagi, kali ini menyerempet semak, menghilang ke balik akar bakau dengan kecepatan yang menghina logam. Lelaki itu berlari mengejar ke arah yang salah, karena raksasa itu sudah berada di sisi seberang, menekan patok kedua sehingga jeratnya meledakkan diri sendiri. Tali baja terlepas dari cincin, melambai liar, mengiris udara. Seorang pembentang tali hampir tertangkap ujungnya, terjatuh,
memaki dengan kata yang menolak rasa takutnya sendiri. Pak Dharma bergerak dari persembunyian, memanfaatkan pusaran kacau itu untuk menendang umpan ketiga ke arah air, menjauh dari garis lintasan harimau. Ia menarik pegas terakhir agar kehilangan arah. Di kaki, darahnya membuat pasir menjadi lumut merah. Pusing mengintip dari pinggir pandangannya, namun ia menolak pingsan. Ia tahu, tidur berarti meninggalkan harimau sendirian di tengah akal-akalan yang diikat dengan harga. Jaya panik. Suara mudanya pecah, memanggil kawannya, menyebut nama-nama yang tidak dikenal Pak Dharma, mengutuk ikan, mengutuk perahu, mengutuk batu, mengutuk kebodohan yang baru saja mereka lakukan. Ia meraih senter dan naik ke lereng pendek di sisi kiri, di mana Pak Dharma berbaring menahan napas. Sorot lampu merayap seperti lidah ular di atas daun. Keringat dingin di punggung Pak Dharma membeku setipis kaca. Ketika sorot itu hampir menyentuh ujung kainnya yang basah, angin membawa bau yang lebih kuat dari cairan botol. Bau rimba, bau otot, bau napas yang memakan harinya sendiri. Jaya mendongak, matanya bertemu dengan sepasang nyala biru di atas, hanya beberapa pelapah dari jarak aman. Senter jatuh. Cahaya menuki ke pasir, memotong pemandangan menjadi garis-garis yang menambah seram. Jaya mundur satu langkah, lalu hilang keseimbangan, tergelincir, menabrak kawannya, membuat mereka berdua jatuh ke jerat yang sudah lepas pegasnya. Mereka tidak terluka oleh besi, tetapi panik menular seperti api pada daun kering. Lelaki bersenjata berteriak, menoleh, dan pada saat itulah harimau melintas cepat di belakangnya, tidak menyerang, tetapi merobohkan patok terakhir dengan sekali sentuhan bahu. Seluruh pola buatan manusia runtuh seperti jembatan yang salah ukur. Pak Dharma bangkit setengah, menelan pusing, dan menjejakkan kaki yang tersayat pada tanah yang menuntut setia. Ia menggerakkan tangan, memberi sinyal kecil pada harimau agar mundur ke arah bakau, jalur yang ia tahu aman untuk bersembunyi sementara. Harimau menoleh sekilas, menerima isyarat seperti menerima amanah, lalu memudar ke semak. Namun badai manusia belum selesai. Dari perahu yang terakhir datang, seorang yang sejak tadi diam membuka tas kain besar. Ia mengangkat senjata dengan tabung tipis yang tidak berkilat. Bukan senapan biasa. Tabung panjang dengan jarum kecil di ujung amunisinya. Peniduran yang jalan pintas, menyapu adap hutan dengan cairan kimia. Moncong senjata itu diangkat ke arah semak tempat harimau baru saja menghilang. Lelaki itu menunduk sesaat, memastikan jarum terpasang, lalu membidik dengan napas yang dingin. Pak Dharma merasakan darahnya dingin mengalir balik. Ia berlari kecil menuruni lereng, menentang nyeri betis, menyambar batu sebesar kepala anak, dan melemparkannya sekuat yang tersisa ke arah timbunan kotak kayu. Batu menghantam tutup kotak, memecahkan sisi, menghamburkan paku dan serpihan. Bunyi keras itu membuat semua kepala berputar. Anak panah bius lepas 1 detik lebih cepat dari seharusnya, melesat ke arah kosong, memantul pada dahan, menancap pada umpan yang tadi berguling ke pasir. Bau kimia melonjak ke udara, membuat hidung orang-orang itu terkejut, membuat mata mereka perih sesaat. Jaya melihat Pak Dharma. Tatapan mereka bertemu di tengah teluk yang kehilangan pola. Ada kaget, ada malu yang belum menemukan rumah, ada amarah yang belum memutuskan siapa musuh sebenarnya. Lelaki bersenjata mengangkat larasnya lagi, kini ke arah tebing tempat Pak Dharma berdiri setengah tertutup bayang. Jaraknya tidak jauh. Ujung laras hitam menuntut garis lurus. Tangan Pak Dharma kosong. Kakinya lemas. Angin berhenti. Burung-burung menahan sayap di udara. Laut mengempiskan dada. Di belakang lelaki itu, dari arah bakau yang tadi menelan sosok putih,
muncul dengus berat yang memanggil insting paling tua di kepala siapapun. Bukan auman yang marah. Sebuah suara yang menandai wilayah, menandai garis, menandai batas yang tidak boleh disilang tanpa membayar harga. Lelaki itu menoleh sepersekian detik, cukup untuk mengubah pagi yang sibuk menjadi panggung lain. Tanah berdenyut saat raksasa putih itu melangkah keluar dari gelap, mengambil alih arah nafas seluruh teluk, dan menuntut keputusan yang tidak akan bisa ditarik kembali. Raksasa putih itu keluar dari semak bakau seperti bulan yang turun ke bumi. Bahunya lebar, bulu putihnya menyerap cahaya pagi hingga mata manusia terasa tak layak berkedip. Uap napasnya membentuk kabut kecil di depan moncong, setiap helaan seperti tanda baca pada kalimat yang hendak mengubah bab hidup siapapun yang berdiri di teluk itu. Langkahnya pelan, presisi, memilih tanah yang tidak berbunyi, namun setiap tapak memerintah alam untuk menyingkir memberi jalan. Lelaki bersenjata yang tadi membidik Pak Dharma memutar tubuh. Ujung larasnya, yang barusan menuntut nyawa manusia tua, kini diarahkan pada sosok yang lebih besar dari keberaniannya sendiri. Jemarinya kaku. Di kulitnya, dingin racun ketakutan naik dari telapak ke bahu. Ia menahan napas, menarik pelatuk setengah, menunggu jarak paling efektif, menunggu alasan agar besi di tangannya bisa membunuh ketakutan yang menelan namanya sendiri. Harimau tidak memandang laras. Ia memandang mata manusia itu, seolah garis yang penting tidak pernah terbuat dari besi atau uang, melainkan dari tatapan yang memutuskan apakah batas akan disilang atau dijaga. Jaya berdiri terpaku di sisi kotak kayu, mulutnya setengah terbuka, senter masih menggantung dari tali yang tersangkut di pergelangan. Di wajahnya ada campuran teror dan penyesalan, seperti anak yang baru menyadari api yang ia nyalakan telah merambat ke atap rumah. Pak Dharma menahan diri untuk tidak memanggil namanya. Ia tahu satu teriakan akan memecah keseimbangan yang rapuh ini. Kakinya yang tersayat berdenyut setiap kali denyut nadi memukul dinding luka, namun ia tetap tegak, tangan kosong, jantung menahan pukulannya sendiri. Raksasa putih itu melangkah satu tapak lagi. Butiran pasir kering di permukaan menggelitik telapak kakinya, sedangkan pasir lembab di bawah menahan beratnya seperti telapak tangan yang bersedia memikul langit demi sejenak damai. Harimau menundukkan kepala tipis, garis bahunya menegang sekejap. Ia tidak maju untuk menerkam. Ia menunjukkan garis. Di atas pasir, garis itu tak terlihat, namun setiap makhluk yang lahir dari pelukan hutan paham, di sana ada perbatasan yang tidak boleh disentuh tanpa menghancurkan sesuatu yang tidak akan utuh kembali. Lelaki bersenjata tidak membaca bahasa itu. Ia memilih bahasa yang mudah dihitung: jarak, sudut, recoil, kecepatan peluru. Ia mengangkat senjata seujung jari, menstabilkan, lalu menekan pelatuk. Dalam sekejap yang panjang, dua hal terjadi. Harimau bergerak sedikit ke sisi, menyelam ke ruang sempit di antara detik dan tembakan. Peluru meleset, memukul dinding batu, memercikan debu yang memedihkan mata. Dalam hening yang menyusul, Jaya tersadar dan berteriak agar kawannya menembak lagi. Teriakan itu pecah, menyambar saraf seperti garam menebas luka. Harimau tidak menyerang manusia. Ia menerjang patok cadangan yang disiapkan lebih jauh di belakang, mematahkan titik tumpu yang akan menjadi perangkap terakhir. Kayu itu rontok, pegas baja meletus, tali terpental liar, menampar udara dan menghantam kotak kayu hingga tutupnya terpental. Daging umpan berguling ke pasir. Botol berlabel pudar ambruk dan pecah, cairan kental mengalir seperti air mata yang beracun. Dua lelaki berlari serampangan menghindari cambuk besi yang menari tanpa pola, lalu terjatuh menabrak satu sama lain. Lelaki dengan senapan bius yang tadi gagal menembak, bangkit dengan emosi dingin yang bertahun-tahun dilatih. Ia mengarahkan tabung panjangnya,
memilih sela-semak tempat harimau melintas, memperhitungkan lintasan dengan kepala yang tidak lagi menoleh ke manusia. Jemarinya mantap. Ia membidik titik kosong yang akan diisi tubuh putih itu pada detik berikut. Tanda silang tipis di matanya merapat. Pelatuk ditekan. Pak Dharma berlari. Kaki tersayat memaksa dunia menyempit menjadi garis antara tebing dan pasir. Dalam beberapa langkah yang membuat paru-parunya terbakar, ia menabrak bahu Jaya hingga anak itu terhuyung. Senapan bius meletus, jarum melesat dan menancap pada bahu Jaya sendiri yang saat itu sedang berusaha berdiri. Anak itu menjerit pendek, memegang bahunya, memaki, lalu pandangannya berputar seperti layang-layang putus tali. Ia roboh ke pasir, mulutnya mencoba menyusun kata yang tidak selesai. Lelaki dengan tabung bius mengumpat, mendorong Pak Dharma dengan gagang senjatanya. Tubuh tua itu rubuh ke lutut, namun mata dan kesadarannya menolak padam. Dari semak, harimau muncul lagi. Sorot birunya berdenyut, bukan karena marah, tetapi karena keputusan telah diambil. Ia melompat rendah, bukan ke arah lelaki, melainkan menyambar gulungan tali baja terakhir yang masih terikat pada patok yang belum tumbang. Dengan cakar sebesar piring, ia mengait dan menarik, memutus simpul yang menyatukan kejahatan dengan kerajinan. Pegas meledak sendiri. Mulut jerat yang menganga menutup tanpa korban, mencambuk patok dan membuatnya tumbang menimpa kotak botol. Pecahnya botol mengirim bau kental yang menusuk, memaksa dua lelaki menutup hidung dan mundur gagap. Di saat kacau itu, satu tembakan lagi meletus dari lelaki bersenjata pertama. Peluru ini menemukan daging, menembus sisi batu, memercikkan serpihan tajam ke arah harimau. Bukan peluru yang menancap, melainkan serpihan batu yang mencabik kain ikat di bahu harimau dan membuka lagi garis luka lama. Darah segar mengalir tipis, menyisir bulu putih seperti tinta yang tumpah pada kertas salju. Raksasa itu mendongak, sejenak menahan diri agar tidak dikuasai refleks kuno, lalu melompat ke sisi lain, menghilang di belakang akar bakau dengan kecepatan yang menolak ditangkap mata. Jaya meronta dari kantuk kimia yang menenggelamkannya. Ia melihat Pak Dharma jatuh bangun, ia melihat harimau memudar, ia melihat kawannya panik, dan untuk pertama kali sejak ia menerima uang muka dari orang kota, sesuatu yang tak terganti patah di dalam dadanya. Ia merangkak, jemarinya mencoba meraih tangan Pak Dharma. Suaranya serak, memanggil paman seperti dulu, ketika ia kecil, ketika di dapur pondok yang sempit, ia belajar menambal jaring sambil mencuri pandang ke panci sok. Mata Pak Dharma menatapnya dengan campur sesal yang luas, namun tangan itu tetap menggenggam, menyalurkan hangat yang sudah jarang diminta hidup. Lelaki dengan tabung bius mengisi ulang cepat. Ia tidak peduli siapa yang tumbang. Keberhasilan diukur dari tubuh putih yang rubuh. Ia mengangkat senjatanya, membidik jalur bakau. Pak Dharma menyambar pasir basah dengan dua tangan, menggenggam segenggam kerikil dan melemparkannya ke arah muka lelaki itu. Kerikil kecil meledak seperti hujan tombak bagi mata yang tidak bersiap. Lelaki itu terhuyung, tabungnya bergerak liar, jarum melesat ke langit dan jatuh entah kemana. Deru mesin dari perahu tiba-tiba meninggi. Seseorang di perahu mengarahkan haluan terlalu dekat ke tebing, mengejar bayangan putih yang ia kira bisa dijerat dari laut. Gelombang pantul memukul lunas, perahu memantul, lalu menghantam patok patah yang sebagian tenggelam. Kayu kasar mencabik kulit perahu, air masuk rakus, teriakan menggulung dari mulut yang sukanya mengutuk. Dalam kekacauan itu, salah satu lelaki di pasir terpleset pada cairan botol, jatuh menabrak kawannya yang memegang senjata. Laras terangkat ke langit, bunyi letusan menjadi tembang patah yang tidak lagi punya arah. Harimau muncul di sisi kiri, lebih jauh, menatap keadaan dengan mata yang menolak panik.
Ia tampak lebih besar karena hening yang menyelimutinya. Ia menunduk, menyentuh pasir dengan dagu, seperti menandai garis yang ia gambar sendiri. Pak Dharma mengerti sinyal itu. Ia bangkit terseok, mengangkat lengan, memberi tanda kecil yang berarti mundur ke celah mangrove, tempat akar tua bisa menutup bau dan jejak. Jaya menggenggam lengan Pak Dharma, setengah tertidur, setengah terjaga, menggumam bahwa ia bodoh, bahwa ia hanya ingin pulang, bahwa ia tidak ingin nama ibunya disebut di pasar karena dosa anaknya. Pak Dharma menariknya, memindahkan beban anak itu ke bahunya yang renta. Untuk sesaat, dunia menampilkan potret yang akan lama melekat di pasir, manusia tua memikul anak kampung yang tersesat pada uang, dan seekor harimau putih raksasa yang berjalan sejajar, menjaga, bukan memerintah. Mereka mundur pelan, memilih bayang akar dan bau lumpur, sementara di belakang, manusia-manusia yang membawa jerat memanen buah dari kekacauan yang mereka tanam sendiri. Namun bahaya tidak menyerah semudah itu. Dari perahu yang rusak, lelaki yang tersisa melempar tali jangkar ke pasir dan menarik diri ke darat, mata merah, napas tersengal, kemarahan menyalakan sisa tenaga. Ia meraih senjata yang jatuh, menstabilkannya di lutut, dan membidik ke arah bayang yang bergerak di mangrove. Ia tidak peduli Jaya terkulai di bahu Pak Dharma. Ia tidak peduli cairan beracun merayap di pasir. Ia hanya peduli pada kehormatan kosong yang ia definisikan sebagai mangsa yang tidak berhasil. Pelatuk ditarik. Waktu memelar hingga bunyi tembakan tiba menjadi garis panjang yang menyayat. Pak Dharma merunduk sekuat tenaga, memeluk Jaya agar tidak menjadi sasaran. Harimau melompat menyilang, tubuhnya menjadi dinding hidup antara peluru dan dua manusia yang ia pilih dilindungi. Peluru menghantam batu di baliknya, serpihannya menghujani punggung harimau dengan goresan. Raksasa itu mendarat berat, salah satu cakar depannya terpeleset oleh lumpur basah, membuat bahunya yang terluka kembali berdenyut. Ia berdiri lagi, menahan nyeri dengan cara makhluk yang lahir untuk menunda lemah sampai cerita selesai. Dari arah tebing, suara baru muncul. Bukan mesin, bukan pelatuk, bukan botol pecah. Suara itu seperti kayu besar yang retak oleh waktu. Pak Dharma menoleh. Di atas, tanah yang tadi diperkokoh akar pandan laut kini terlepas sebagian. Batu besar yang sejak tadi dia menahan dirinya sendiri, longgar karena getaran tembakan dan teriakan, melepas genggamannya pada tebing. Ia meluncur pelan lalu cepat, membawa serta tanah dan semak, menuju bibir teluk tempat lelaki bersenjata berdiri menyeimbangkan bangga palsunya. Terjadi keheningan pendek, sependek kedipan mata yang menyaksikan hidup merombak rencana manusia. Batu itu menghantam pasir di samping lelaki bersenjata, serpihan terbang seperti bulu ayam yang diguncang, membuatnya terjungkal, senjata terlepas, dan wajahnya terbenam pada cairan kental dari botol yang pecah. Ia meronta, tetapi bau tajam memukul paru-parunya, matanya pedih, ia tersedak oleh akibat dari racun yang ia bawa sendiri. Temannya menariknya panik, cengkeraman tidak sinkron, mulut memaki, namun tangan gemetar. Pak Dharma menggunakan celah itu. Ia menyeret Jaya lebih dalam ke akar mangrove, ke bayang yang menelan bentuk. Harimau berjalan di sisi kanan, menoleh sekali memastikan jarak cukup aman, lalu berdiri di ambang jalur seperti penjaga gerbang. Mata birunya kini tidak lagi sekadar cahaya. Ia adalah peringatan, ia adalah janji, ia adalah garis batas di pasir yang jika dilanggar, pulau tidak akan memberi ampun. Angin berganti, membawa wangi garam dan lumpur yang menenangkan. Di kejauhan, ombak memanggil siang agar datang memperlebar jarak antara pengejar dan yang dikejar. Jaya menggigil di bahu Pak Dharma. Racun tidur masih menahan tubuhnya, namun lidahnya berhasil meloloskan satu kalimat kecil yang pecah. Ia bilang maaf.
Ia bilang ia ingat hari ketika Pak Dharma mengikatkan sepotong kain di kaki kirinya yang terluka karena menginjak duri. Ia bilang uang membuat matanya gelap, membuat telinganya tuli terhadap doa ibunya. Pak Dharma tidak membalas dengan kata. Ia hanya mengencangkan pelukan, menyatukan napasnya dengan napas anak itu, seolah ingin memindahkan bagian kecil dari kekuatan yang pagi ini ia pinjam dari laut dan hutan. Lalu ia menatap harimau. Raksasa putih itu mengangkat kepala, mendengus pelan, lalu bergerak mundur ke jalur gelap yang mengarah ke jantung pulau. Ia memberi ruang agar dua manusia bisa lewat lebih dulu, seperti seorang tua yang menahan pintu bagi tamunya. Di belakang mereka, Teluk merapikan kembali serpihan kacau ke dalam lagu ombak. Namun satu hal tidak kembali seperti sedia kala. Pulau kini telah memilih pihak, dan pihak yang dipilih bukannya membawa patok dan botol, melainkan yang membawa luka dan penyesalan. Langkah-langkah mereka makin dalam kerahim mangrove. Cahaya siang tersaring menjadi susu pucat di antara jalinan akar. Di kejauhan, suara batuk lelaki yang terkena cairan racun menipis lalu hilang, digantikan suara burung yang berani kembali menyanyi. Pak Dharma memahami bahwa selamat untuk pagi ini tidak sama dengan aman untuk seterusnya. Orang yang datang dengan perut lapar oleh uang tidak akan menyerah pada satu batu yang jatuh atau satu jerat yang memukul udara. Mereka akan kembali, membawa peta yang lebih rapi, botol yang lebih banyak, alasan yang lebih licin. Dan ketika itu terjadi, garis batas di pasir harus berubah menjadi sesuatu yang lebih keras dari sekadar tatapan. Harimau berhenti di sebuah ruang lapang yang terlindung, akar menjulur seperti tirai. Ia menoleh pada Pak Dharma dan Jaya. Dalam tatapan itu, ada permintaan yang tidak diucapkan. Bukan permintaan makanan, bukan permintaan pelarian. Permintaan itu adalah janji untuk tidak meninggalkan pulau ini sendirian menghadapi manusia yang lupa cara meminta izin. Pak Dharma mengangguk pelan. Ia bukan prajurit, bukan pemburu, bukan orang kuat. Ia hanya manusia tua yang tersisa, namun ia masih memiliki satu hal yang bisa dipinjam pulau, kesetiaan. Di atas kepala, sinar memercik melalui daun, membuat bintik cahaya menari di bulu putih yang ternoda darah. Harimau memalingkan wajah ke dalam hutan, seolah mempersilahkan mereka beristirahat sejenak sebelum fajar benar-benar menjadi siang. Pak Dharma menurunkan Jaya perlahan, menyandarkannya pada akar yang melengkung seperti lengan. Ia menatap jauh, melewati akar, melewati kabut, melihat teluk yang tadi hening berubah menjadi catatan yang sulit dihapus. Lalu ia menutup mata sesaat, menyebut nama Allah dalam hati, meminta satu hal sederhana yang dulu ia pikir remeh, keberanian yang tidak memerlukan saksi. Ketika ia membuka mata lagi, raksasa putih itu telah duduk, napasnya lebih teratur, meski darah tipis masih membasahi kain ikat yang longgar. Di bibir mangrove, angin membawa kabar samar dari arah pantai. Bukan tawa, bukan tembakan, bukan mesin. Hanya bunyi papan dan paku yang menandakan manusia kembali membangun sesuatu, entah perahu yang bocor, entah alasan baru. Pak Dharma menggenggam bulu putih yang masih disimpannya sejak fajar, dinginnya kini tidak lagi asing. Ia tahu, bab berikutnya tidak akan lunak. Tetapi ia juga tahu, ada garis yang sudah ia gambar bersama raksasa yang memutus jerat, dan garis itu tidak lahir untuk dihapus. Di ruang lapang yang tertutup akar, 3 makhluk beristirahat dengan cara masing-masing. Harimau menunduk menahan nyeri, manusia tua membagi napas untuk 2 tubuh, dan si bocah yang terjerat uang berjuang kembali kesadar. Di luar, siang menyiapkan panasnya. Dan jauh di bibir teluk, seutas niat yang belum menyerah sedang menajamkan gigi. Cerita belum bergerak menuju klimaks, tetapi arah sudah tidak bisa diubah. Pulau mendengar. Laut mencatat.
hutan menunggu. Dan garis batas di pasir tidak lagi hanya milik harimau. Ia kini milik seorang nelayan yang menolak menutup mata. Siang merambat jadi sore, lalu merunduk ke malam yang tumbuh dari sela akar. Mangrove menghembuskan bau asin dan lumpur yang menenangkan, tetapi di dalamnya, detak takut belum benar-benar padam. Pak Dharma duduk bersandar pada akar melengkung, Jaya terbaring dengan wajah pucat, napasnya berat namun lebih teratur. Di seberang, raksasa putih menahan nyeri pada bahu, tatapan birunya redup namun tidak padam. Pulau seakan memeluk mereka bertiga, namun pelukan itu tidak bisa menutup telinga dari bunyi jauh yang kembali mengusap tepi hutan. Papan dipukul, besi diseret, janji buruk disusun ulang. Jaya menggeliat. Kelopak matanya bergetar, lalu terbuka dengan silau yang disaring daun. Ia mencoba bangkit, jatuh lagi, lalu memegang lengan Pak Dharma seperti anak kecil yang tersesat. Suaranya serak, patah-patah, namun cukup untuk melahirkan kebenaran yang paling telat datang. Ia mengakui semua, uang muka yang diserahkan orang kota, peta buta yang ia karang dari kabar pelabuhan, janji bahwa jika harimau putih tertangkap hidup, harga yang dibayar bisa menghapus miskin dari kamus keluarga. Ia menyebut nama ibunya, menyebut nasi yang sering tipis, menyebut adik yang minta sepatu. Di setiap kalimat, ada duri yang menembus kulit penyesalan. Pak Dharma mendengarkan tanpa memotong. Ia tahu, di kampung kecil, salah dan alasan sering berdesakan di satu piring. Ketika Jaya kehabisan kata, Pak tua itu menunduk, memegang bahunya. Ia tidak mengajarkan ayat atau pidato, hanya memberi kalimat pendek yang cukup untuk menahan jembatan yang hampir ambruk. Salahmu sudah terjadi, tapi langkahmu berikutnya belum. Jaya menangis tanpa suara. Di sudut lapang, harimau mengangkat kepala, menatap keduanya dengan sorot yang membuat bahasa manusia terasa sempit. Senja memupus, gelap memijar dari bawah daun. Di kejauhan, lampu perahu menari kecil. Angin laut berubah dingin, membawa kabar bahwa para pemburu belum menyerah. Mereka tidak pulang untuk malu. Mereka menunggu malam agar kejahatan lebih nyaman berjalan. Pak Dharma berdiri terhuyung, menatap harimau. Luka di bahu raksasa itu merembes, kain ikatnya kendur. Tanpa bicara, ia mendekat dan memperbaiki ikatan, menambah satu lilitan, menekan tepi luka dengan kain bersih terakhir yang ia punya. Harimau memejam sejenak, menahan perih yang lewat seperti kilat tanpa suara. Jaya duduk perlahan, menatap dua makhluk yang saling meminjamkan keberanian. Ia menyentuh saku kemejanya, mengeluarkan peluit kecil dari plastik murahan, benda yang dulu ia pakai untuk memanggil teman bermain di tepi tambak. Tangannya gemetar, namun niatnya mantap. Ia berbisik bahwa peluit ini bisa mengacaukan anjing pelacak, bisa memecah perhatian, bisa jadi pengalih sederhana ketika mereka butuh jalur kosong. Pak Dharma mengangguk pelan. Kadang yang kecil menahan yang besar dari jatuh. Malam turun. Bintang-bintang pecah di pucuk daun. Air pasang memanjat akar, membuat suara siulan halus di lorong-lorong sempit mangrove. Perahu di luar teluk bergerak pelan, lampunya merunduk lalu menghilang. Senyap yang menipu memeluk bibir pulau. Pak Dharma menempelkan telinga ke tanah, mendengar getar halus yang bukan milik kepiting. Di sela bunyi, ada injak sepatu yang menahan napas. Pemburu masuk dari sisi barat, jalur yang waktu siang sempat tertutup tawa. Kini jalur itu membawa dingin yang memanja tengkuk. Raksasa putih berdiri. Ia tidak beranjak seperti gelombang. Ia bangkit seperti purnama yang memutus malam dari lamunan. Ia menoleh pada Jaya, pada Pak Dharma, lalu menggeser tubuh ke posisi yang menutup jalur sempit dengan bahu lebar. Ia tidak menunggu mangsa.
Ia menjaga rumah. Pak Dharma paham bahwa malam ini, garis batas akan kembali diuji, bukan di pasir, tetapi di antara akar yang menahan pulau dari hanyut. Bayangan pergerakan melintas. 3 orang menyusup melalui lorong lumpur, bahu menunduk, tangan meraba patok pendek yang mereka bawa. Di belakang, 1 lagi mengacung tabung bius baru yang mereka selundupkan dari kota. Bau kimia menggigit hidung sebelum pelurunya ditembakkan. Mereka pikir hutan akan diam ketika manusia masuk membawa bahasa keras. Mereka salah. Hutan memeram dendam yang tidak bersuara. Jaya menempelkan peluit ke bibirnya, menahan napas, menunggu aba-aba yang tak pernah diajarkan siapapun. Ia menoleh pada Pak Dharma. Pak tua itu menggenggam kerikil kecil, menghitung detik yang jatuh dari daun. Ketika langkah keempat mendekati simpang akar, ia melempar kerikil ke sisi kiri, memantulkan suara ke dinding akar. Peluit Jaya menyusul, 1 tiupan pendek, memecah fokus seperti jarum menusuk balon angkuh. Pemburu tersentak, senjata menoleh ke suara palsu. Harimau melompat dari sisi kanan. Geraknya rendah dan presisi. Ia tidak pergi ke manusia. Ia menghantam patok yang belum tertanam, menumpahkan semua jerat dari keranjang ke lumpur, menciptakan kekacauan tali yang segera memeluk kaki 2 pemburu seperti ular yang menuntut utang. Mereka terguling, mulut mereka mengecap lumpur, kedua tangan memukul air yang naik di sela akar. Orang di belakangnya memaki, mengangkat tabung bius dan menembak ke sembarang arah. Jarum menghantam akar, memantul, lalu menancap ke lengan pemburu yang paling depan. Ia menjerit pendek, kemudian tubuhnya melemah, mata terbuka namun kosong, bibirnya bergetar menyebut nama anak yang tidak ada di situ. Harimau kembali menepi, napasnya berat. Pendar biru di matanya menyusut, tetapi tekad yang tinggal tidak bisa ditawar. Ia memandang Pak Dharma, seolah mengatakan bahwa setiap detik yang dibeli hari ini adalah detik yang tidak akan pulang sendiri besok. Pak Dharma memindahkan Jaya sedikit ke belakang, menutupinya dengan dedaunan kering, menempelkan telapak tangan di dada anak itu agar napasnya tidak melompat-lompat ketakutan. Ia menoleh lagi. 2 pemburu yang tersisa menahan ancaman dengan panik yang mencoba tampak berani. Salah satunya mengambil parang, menerobos akar, mencoba membuka jalan dengan tenaga kasar. Yang lainnya menyalakan senter, mengiris gelap jadi garis yang bisa dihianati oleh bayang. Gelombang kecil masuk lebih jauh. Air pasang memanjat tanpa suara, menjadikan tanah pijak menjadi cermin yang licin. Mangrove mengenal jamnya sendiri, dan malam ini jam itu berpihak pada penjaga lama. Harimau bergerak, memancing pemburu ke lajur yang lebih dalam, ke tempat akar-akar membentuk jeruji alam. Parang memotong udara, tidak mengenai sasaran, hanya memercikan air yang kembali lagi ke tempatnya. Senter memantul di mata biru, membuat jantung pembawanya berjalan zigzag di dalam dada. Lalu tembakan yang ditunggu-tunggu pecah. Dari belakang, lelaki yang tadi selamat diteluk menembak membabi buta ke arah sorot mata yang membuatnya merasa kecil. Peluru memecah daun, mengiris kulit malam, lalu menghantam bahu harimau di titik yang sudah lelah. Tubuh putih itu terhuyung. Napasnya pecah. Darahnya lebih pekat. Ia tak runtuh. Ia mencari pijak, menahan beratnya dengan kehendak yang menolak menyerah sebelum janji ditepati. Pak Dharma bergerak refleks, berdiri di antara raksasa dan laras yang lapar. Ia mengangkat kedua tangan kosong, menutup tubuh harimau dengan tubuh yang dimakan usia. Pemburu menghina tubuh tua itu, menyuruhnya minggir, menyebut hidupnya murah. Pak Dharma tidak menggerakkan kaki. Ia menyebut nama Allah pelan, bukan untuk menyerap bala, tetapi untuk mengikat tekad agar tidak goyah.
Jaya bangkit setengah pada dedaunan, menggenggam peluit dengan marah pada diri sendiri, meniupnya panjang. Bunyi melengking menusuk malam, mengejutkan burung-burung yang tidur. Dalam sekejap, lusinan sayap berkepak dari dahan, menaburkan bayang yang menyapu sorot senter. Pemburu menutup wajah, kehilangan sasaran. Harimau menuki ke samping, menabrak tubuh lelaki itu pundak ke pundak. Senjatanya terpelanting, jatuh ke air yang memanjat akar. Benturan itu memakan sisa sumbu kekuatan harimau. Ia berdiri lagi, goyah, memandangi Pak Dharma. Ada sesuatu yang turun di matanya, semacam izin untuk meletakkan beban. Tetapi malam belum mengizinkan tamat tanpa harga penuh. Dari arah belakang, yang memegang parang mengangkat batu runcing sebesar kepala bayi dan melemparkannya seperti orang putus asa melempar kartu terakhir. Batu itu menghantam sisi rusuk raksasa, memaksa napasnya lari. Harimau rubuh setengah, lutut depan menyentuh air pasang. Pak Dharma memeluk lehernya, menahan agar kepala putih itu tidak jatuh ke lumpur. Jaya merangkak, memeluk punggungnya, menangis dengan suara yang melukai pulau. Pemburu tersisa mundur, kalah oleh skenario yang tak lagi bisa ia bongkar dengan besi. Mereka berlari terseok, mencaci hutan, menyeret kawan yang tertidur oleh jarum, meninggalkan senjata mereka seperti tulang yang tidak berguna. Air pasang naik lagi, menepuk-nepuk kaki tiga makhluk yang membangun janji. Harimau membuka mata pelan. Di sana tidak ada takut. Ada damai yang datang bersama letih. Ia menempelkan moncong pada lengan Pak Dharma yang bergetar, lalu bergeser sedikit agar kepala bisa bersandar pada paha manusia tua itu. Sorot biru di matanya memudar menjadi cahaya yang menyimpan sisa bintang. Napasnya panjang sekali, seperti ombak terakhir yang mencium pantai sebelum membiarkan malam menjadi diri sendiri. Lalu tubuhnya mengendur, beratnya kembali pada bumi yang dulu meminjamkannya kekuatan. Hutan menutup mulutnya. Laut menahan suaranya. Di sela akar, tangis manusia menumbuhkan sunyi yang tidak akan mudah dilupakan. Pak Dharma membungkuk, mencium kening raksasa yang kini diam, menyebut nama Allah lagi, kali ini untuk mengirimkan terima kasih yang tidak bisa ditimbang kata. Jaya memeluk bahu putih itu, bersumpah pada dirinya sendiri bahwa tidak ada uang yang pantas dibayar dengan sahabat seindah ini. Malam merapat, memeluk yang tinggal. Di atas, bintang-bintang menyaksikan akhir yang jujur. Di bawah, air pasang mengusap bulu putih, seolah alam ingin memandikan sang penjaga sebelum menidurkannya pada legenda. Dan pada dada seorang nelayan tua, janji untuk tidak membiarkan kisah ini dibunuh oleh lupa mulai menulis dirinya sendiri.